Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa yang dipilih oleh semesta. Selamat datang di ruang ini, tempat kita bersama merenungi kedalaman keberadaan dan menggali makna sejati kehidupan. Anda yang hadir di sini adalah jiwa-jiwa yang telah mendengar panggilan untuk memahami sesuatu yang lebih besar, untuk bangkit dan bersinar lebih terang di tengah perjalanan Anda. Hari ini, kita akan melangkah ke dalam perjalanan yang penuh pencerahan, jiwa yang bangkit, perjalanan menuju pencerahan. Ini bukan sekadar video, ini adalah undangan untuk memahami diri Anda lebih dalam, melepaskan beban yang tidak lagi diperlukan, dan menyatu dengan keheningan yang memeluk seluruh semesta. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Anda semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dukungan Anda melalui like, komentar, subscribe, dan berbagi video ini adalah cahaya yang menjaga ruang ini tetap hidup dan bermakna. Anda adalah bagian penting dari energi yang membawa pesan ini kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setiap bagian dari perjalanan ini akan membuka lapisan-lapisan baru dari pemahaman spiritual Anda. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini menyentuh hati Anda, tuliskan pemikiran Anda di komentar, dan tekan tombol subscribe agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam perjalanan ini. Jadi, tarik napas dalam-dalam, izinkan hati Anda terbuka, dan bersiaplah untuk menemukan keajaiban yang telah lama menanti Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, menuju kebangkitan jiwa yang sejati. Setiap perjalanan dimulai dari sebuah titik. Momen pertama yang membangkitkan kesadaran kita akan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita alami sehari-hari. Dalam konteks spiritual, kebangkitan jiwa dimulai ketika kita merasa tidak puas dengan kehidupan yang terjebak dalam rutinitas, materialisme, dan fokus hanya pada dunia luar. Hidup kita yang biasanya diwarnai oleh pekerjaan, tugas, dan pencapaian sosial tiba-tiba terasa hampa. Ada kekosongan yang sulit untuk dijelaskan, meskipun kita memiliki semua yang diinginkan dunia ini. Pada titik inilah, jiwa mulai berbicara. Ketika kita merasa terasing atau terjebak dalam dunia yang terlalu riuh, sesungguhnya ada suara halus yang memanggil kita untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk mengalihkan pandangan kita dari dunia luar yang penuh gejolak, menuju dunia batin yang damai dan penuh kedamaian. Kebangkitan jiwa adalah proses menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh fisik yang berjalan melalui rutinitas, tetapi juga makhluk spiritual yang mencari kebenaran sejati tentang siapa kita sesungguhnya. Seseorang yang mulai merasakan ketidakpuasan ini akan mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, seperti, apa tujuan hidup saya? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian materi? Apa makna sejati di balik semua ini? Pada saat itulah, jiwa mulai bangkit, membuka mata kita kepada kenyataan bahwa kita bukan hanya pelaku dalam drama kehidupan ini, tetapi juga penonton yang bisa merasakan kedamaian di luar segala kegelisahan duniawi. Kebangkitan jiwa adalah sebuah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Saat kita mulai mengalihkan perhatian dari dunia luar dan mendengarkan suara hati kita yang lebih dalam, kita akan menemukan ruang yang damai di dalam diri, tempat di mana segala kekhawatiran dan ketakutan yang ditumbuhkan oleh dunia mulai mereda. Disinilah kita mulai memasuki jalur pencerahan, dengan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Setelah kita menyadari panggilan jiwa untuk bangkit dan mencari makna yang lebih dalam, tantangan berikutnya yang kita hadapi adalah ketakutan yang mengikat kita. Baik ketakutan terhadap masa depan, ketakutan akan kegagalan, atau ketakutan terhadap kehilangan. Ketakutan-ketakutan ini adalah bayangan yang melingkupi perjalanan kita dan membuat kita terhambat dalam mencari kedamaian sejati. Sebagai manusia, kita seringkali dilatih untuk merespon dunia dengan ketakutan. Takut gagal, takut tidak diterima, atau takut kehilangan apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan sejati. Namun, dalam perjalanan menuju pencerahan, kita mulai menyadari bahwa ketakutan ini sebenarnya adalah ilusi.
Ketakutan adalah produk dari pikiran yang terikat pada masa lalu dan masa depan, yang menciptakan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, padahal kenyataannya kita hanya dapat hidup di saat ini. Ketakutan mengikat kita pada pola-pola lama dan membatasi potensi kita untuk berkembang. Dalam konteks spiritual, kita diajarkan untuk tidak menghindari atau melawan ketakutan ini, tetapi untuk memahaminya dan melepaskannya dengan penuh kesadaran. Cara pertama untuk menghadapi ketakutan adalah dengan mengenali bahwa ketakutan itu bukan bagian dari esensi sejati kita. Ketakutan muncul dari ego, dari persepsi yang terbentuk oleh pengalaman masa lalu dan harapan masa depan. Namun jiwa kita tidak terikat pada waktu atau ruang. Jiwa kita ada dalam kekekalan. Ketika kita mampu melihat ketakutan hanya sebagai bagian dari pikiran, bukan sebagai bagian dari diri kita yang sejati, kita dapat mulai melepaskannya. Penerimaan adalah langkah pertama dalam menghadapi ketakutan. Daripada berusaha menghindarinya atau menolaknya, kita perlu menerima bahwa ketakutan itu ada, namun tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Cobalah untuk duduk dalam keheningan dan perhatikan ketakutan yang muncul. Jangan menilai atau berusaha mengubahnya, hanya amati. Ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari cengkeraman ketakutan. Selain itu, kita juga perlu mengingat bahwa ketakutan datang dari kebutuhan untuk mengontrol. Ketakutan muncul ketika kita merasa kehilangan kendali atau ketika kita merasa terancam. Ketika kita dapat melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil atau masa depan, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk datang. Saat kita hidup dengan lebih banyak kepercayaan dan penyerahan diri pada aliran hidup, ketakutan mulai memudar dan kita merasakan kekuatan dalam kelembutan. Melalui latihan kesadaran dan meditasi, kita dapat belajar untuk melepaskan ketakutan dan menggantinya dengan penerimaan dan kasih. Ketika ketakutan menghilang, kita dapat merasakan kebebasan sejati, kebebasan yang datang dari mengetahui bahwa kita tidak terikat pada apapun, bahwa kita adalah jiwa yang bebas, yang tidak takut akan apapun. Kebangkitan jiwa bukan hanya tentang mendapatkan kesadaran akan hidup yang lebih baik, tetapi juga tentang membebaskan diri dari belenggu ketakutan yang membatasi potensi sejati kita. Hanya dengan membebaskan diri dari ketakutan kita dapat mencapai pencerahan, dan hanya dengan mencintai diri kita sendiri, kita dapat benar-benar bangkit menuju kebahagiaan sejati. Ketika kita memasuki perjalanan spiritual yang lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa jiwa kita terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat dengan mata fisik. Kesadaran universal ini adalah medan energi yang mengalir di seluruh alam semesta, yang tidak terikat oleh waktu, ruang, atau bentuk fisik. Ini adalah kesadaran yang lebih tinggi, yang melampaui ego, identitas, dan pemikiran terbatas kita tentang diri. Melebur dalam kesadaran universal adalah tentang memahami bahwa kita bukan entitas yang terpisah. Ketika kita terhubung dengan kesadaran yang lebih besar ini, kita mulai merasakan bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih luas, dari jaringan kehidupan yang saling berhubungan. Semua makhluk, semua alam, dan semua peristiwa dalam hidup ini adalah bagian dari tarian kosmik yang lebih besar, yang memiliki tujuan dan aliran tertentu. Pada awalnya, konsep ini bisa terasa abstrak. Namun semakin dalam kita menjalani perjalanan spiritual kita, semakin jelas bahwa kita tidak hidup dalam isolasi. Segala sesuatu yang kita lakukan, setiap pikiran, kata, dan tindakan memiliki dampak pada dunia dan pada orang lain. Kesadaran universal mengajarkan kita untuk melihat dunia bukan hanya sebagai objek-objek terpisah, tetapi sebagai jaringan energi yang saling terkait. Kesadaran ini memberi kita rasa kedamaian yang dalam, karena kita tahu bahwa kita tidak perlu berjuang sendirian untuk menemukan makna atau tujuan hidup kita. Semua itu sudah ada di dalam diri kita, dan kita hanya perlu menyelaraskan diri dengan aliran energi semesta ini untuk merasakannya. Ketika kita melebur dalam kesadaran universal, kita belajar untuk melepaskan rasa takut dan cemas yang seringkali berasal dari ego kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang penuh dengan kebijaksanaan dan cinta.
Kita bisa merasakan koneksi ini dalam momen-momen keheningan saat kita meluangkan waktu untuk merenung atau bermeditasi. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati kita yang sejati, yang terhubung langsung dengan kesadaran universal. Semua ketakutan, kecemasan, dan kebingungan yang sebelumnya menghalangi kita akan mulai menghilang, digantikan dengan pemahaman bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan itulah yang memberi kita kekuatan, kedamaian, dan arah yang jelas dalam hidup kita. Keheningan bukan hanya ketiadaan suara, keheningan adalah ruang yang penuh dengan potensi. Dalam keheningan, kita dapat merasakan kedamaian yang sejati dan memahami bahwa kekuatan pencerahan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Keheningan batin ini adalah tempat di mana kita dapat berhubungan dengan inti sejati kita, dengan jiwa kita yang abadi, yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Di dunia yang penuh kebisingan ini, keheningan seringkali dianggap sebagai hal yang langka atau bahkan tidak diinginkan. Kita terbiasa dengan dunia yang bising, dari suara ponsel yang tak henti hingga hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita belajar untuk masuk ke dalam keheningan batin, kita mulai merasakan sebuah kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keheningan ini bukan kekosongan, melainkan ruang di mana segala sesuatu bisa hadir tanpa gangguan. Dalam keheningan, kita dapat mendengarkan suara jiwa kita yang sejati. Kita bisa merasakan kedamaian yang ada dalam diri kita, yang tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar kita. Di dunia luar, segala sesuatu bergerak cepat dan berubah, tapi dalam keheningan batin, kita merasakan kestabilan yang tidak tergerakkan oleh perubahan-perubahan eksternal. Inilah kekuatan yang datang dari dalam diri, kekuatan yang tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa duniawi. Keheningan juga merupakan tempat di mana pencerahan mulai tumbuh. Dalam dunia yang penuh dengan stimulasi eksternal, kita seringkali terlupakan tentang suara batin kita yang terdalam. Keheningan memberi kita ruang untuk mendengarkan, untuk merasakan kedamaian yang ada dalam diri kita, dan untuk membuka diri kita pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam keheningan, kita tidak lagi dibebani oleh kecemasan atau ketakutan. Kita hanya ada dalam momen ini, tanpa penilaian, tanpa keterikatan pada masa lalu atau masa depan. Ketika kita rutin memasuki ruang keheningan, baik itu melalui meditasi, doa, atau sekadar duduk diam, kita mulai menyadari bahwa dalam keheningan, kita bukanlah kekosongan yang kosong, melainkan sebuah lautan kedamaian yang tak terbatas. Keheningan ini adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita bisa merasakan keterhubungan dengan alam semesta dan dengan semua makhluk hidup. Ini adalah tempat di mana kita menyatu dengan kedamaian sejati yang ada di dalam diri kita. Keheningan mengajarkan kita untuk tidak mencari di luar diri kita, karena kedamaian sejati sudah ada dalam diri kita. Saat kita menyelami keheningan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Keheningan adalah tempat di mana kita bisa menyembuhkan luka batin, meresapi kehadiran Tuhan, dan merasakan pencerahan yang membawa kita lebih dekat dengan kebenaran sejati tentang siapa kita sebenarnya. Pencerahan sejati tidak dimulai dengan mengubah siapa kita, tetapi dengan menerima siapa kita adanya. Penerimaan diri adalah titik pertama di mana kita berhenti berjuang dengan diri kita sendiri, saat kita menghentikan segala upaya untuk menjadi seseorang yang kita pikir seharusnya kita jadi, dan mulai menerima diri kita dalam keaslian kita yang penuh, dengan segala kekuatan dan kelemahan yang ada. Tanpa penerimaan ini, perjalanan spiritual kita akan penuh dengan pertentangan, batin, kebingungan, dan penolakan terhadap siapa kita sebenarnya. Penerimaan diri bukan berarti kita harus puas dengan kondisi kita saat ini atau berhenti berkembang. Sebaliknya, ini adalah langkah pertama menuju transformasi. Ketika kita menerima diri kita melepaskan beban dari perasaan tidak cukup, perasaan ingin lebih, atau perasaan bersalah atas ketidaksempurnaan kita. Kita berhenti berfokus pada apa yang kurang dan mulai melihat potensi yang ada dalam diri kita.
Penerimaan ini membuka pintu bagi kasih sayang dan pengertian yang mendalam terhadap diri kita sendiri, yang kemudian memungkinkan kita untuk menumbuhkan kedamaian batin. Tidak mudah untuk menerima diri kita sepenuhnya, terutama jika kita telah dibentuk oleh standar-standar luar yang menilai kita berdasarkan penampilan, pencapaian, atau kekayaan. Namun penerimaan diri mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain atau bahkan harapan kita sendiri yang tidak realistis. Kita belajar untuk berhenti menilai diri sendiri dan mulai melihat diri kita dengan kasih yang tulus. Penerimaan diri adalah langkah pertama menuju pembebasan dari cengkraman ego yang terus-menerus menginginkan lebih. Ketika kita menerima diri kita tanpa syarat, kita dapat mulai membuka diri untuk kasih yang lebih besar, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari alam semesta. Ini adalah titik di mana kita berhenti berlari mengejar kesempurnaan yang tidak pernah ada dan mulai merayakan siapa kita dengan segala kelemahan dan kelebihan kita. Dengan menerima diri, kita juga mengurangi perasaan cemas atau takut akan penilaian orang lain. Ketika kita merasa cukup dengan diri kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ini memberi kita kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa takut kehilangan identitas atau status. Inilah saat ketika kita benar-benar mulai merasakan kedamaian batin yang sejati. Setelah kita belajar menerima diri kita, langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual adalah belajar untuk berserah pada aliran kehidupan. Penerimaan diri membawa kita pada kesadaran bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan bahwa terkadang yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan segala sesuatu kepada alam semesta. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi lebih pada menyerahkan hasil dan kontrol kepada kekuatan yang lebih besar daripada diri kita. Kita seringkali merasa perlu untuk mengatur dan mengendalikan setiap aspek hidup kita. Kita berusaha untuk merencanakan segalanya, memastikan bahwa kita menghindari kegagalan dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Terkadang hal-hal yang tidak terduga terjadi dan kita merasa kehilangan kendali. Inilah saat di mana kita diundang untuk belajar berserah. Berserah pada aliran kehidupan berarti memahami bahwa kita adalah bagian dari proses yang lebih besar dan bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih baik untuk kita daripada yang dapat kita bayangkan. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak perlu tahu segalanya atau mengontrol setiap langkah. Kehidupan akan membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju dan kita hanya perlu mengalir bersamanya. Proses berserah juga berkaitan dengan melepaskan keterikatan pada hasil. Ketika kita berfokus pada hasil akhir dan menginginkan kontrol penuh atasnya, kita seringkali terjebak dalam kecemasan dan frustrasi. Namun ketika kita belajar untuk berserah, kita memberi ruang untuk menerima apapun yang datang, baik itu sesuai dengan harapan kita atau tidak. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari keinginan yang mengekang, dan kebebasan untuk hidup dalam aliran hidup yang mengalir alami. Berserah pada aliran kehidupan juga mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan yang lebih besar pada diri kita dan pada alam semesta. Ketika kita mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan dan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, kita dapat melepaskan rasa takut dan kebingungan. Alam semesta bekerja untuk kebaikan kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami bagaimana atau mengapa itu terjadi. Dalam momen ketidakpastian, kita belajar untuk tenang. Tahu bahwa hidup ini selalu membawa kita ke tempat yang kita butuhkan untuk berada, baik itu dalam suka maupun duka. Kebijaksanaan sejati datang ketika kita berhenti melawan aliran hidup dan mulai mempercayainya. Kita belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu terprediksi dan terkendali, tetapi selalu penuh dengan pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita menyerahkan diri pada kehidupan, kita mengalir bersama dengan alam semesta dan merasakan kedamaian yang datang dengan pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bijaksana.
Dalam perjalanan menuju pencerahan, salah satu langkah terpenting adalah menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap nyata dalam hidup sebenarnya adalah ilusi. Ilusi ini meliputi cara kita melihat identitas kita, hubungan kita dengan materi, dan bahkan persepsi kita tentang waktu. Tabir ini seringkali menutupi kenyataan sejati dari keberadaan kita, membuat kita terjebak dalam pola pikir dan kehidupan yang terbatas. Identitas sebagai ilusi. Kita sering mendefinisikan diri kita berdasarkan peran, status, atau label yang kita kenakan. Pekerjaan kita, hubungan kita, atau pencapaian kita. Namun semua itu hanyalah aspek luar dari keberadaan kita. Identitas sejati kita melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh label-label ini. Saat kita melekat pada identitas palsu ini, kita sering merasa kehilangan arah ketika salah satu dari label tersebut hilang. Menyingkap tabir ilusi ini berarti menyadari bahwa kita bukanlah sekadar apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki, tetapi jiwa yang tak terbatas yang mengalami kehidupan melalui tubuh fisik ini. Materi sebagai ilusi. Kita hidup di dunia yang sangat menghargai materi. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan diukur oleh apa yang kita miliki. Namun ketika kita mengaitkan kebahagiaan kita dengan benda-benda material, kita seringkali mendapati bahwa kepuasan tersebut bersifat sementara. Materi tidak pernah cukup untuk memenuhi kekosongan batin yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang lebih mendalam, kesadaran akan jiwa kita. Memahami ini membebaskan kita dari perlombaan tanpa akhir untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita. Waktu sebagai ilusi. Waktu adalah konstruksi yang seringkali membatasi kita. Kita terjebak dalam masa lalu, menyesali kesalahan, atau cemas tentang masa depan yang belum terjadi. Namun pencerahan mengajarkan kita bahwa satu-satunya momen yang nyata adalah saat ini. Menyingkap ilusi waktu berarti hidup dengan penuh kesadaran dalam momen ini, di mana kedamaian sejati dan pengalaman penuh keberadaan dapat ditemukan. Ketika kita mulai menyadari dan menyingkap tabir ilusi ini, kita membebaskan diri kita dari beban yang selama ini kita bawa. Kita tidak lagi merasa terikat oleh harapan, rasa takut, atau keterikatan pada dunia luar. Dalam kebebasan ini, kita menemukan realitas yang lebih mendalam, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Kasih tanpa batas adalah inti dari pencerahan. Ini adalah kasih yang melampaui batasan ego, penilaian, atau syarat apapun. Kasih seperti ini bukan hanya sebuah emosi, tetapi sebuah keadaan keberadaan, di mana kita menyadari bahwa kasih adalah kekuatan universal yang menghubungkan kita dengan semua makhluk dan segala sesuatu di alam semesta. Melepaskan ego dalam kasih. Kasih seringkali dibatasi oleh ego kita. Kita mencintai dengan syarat seperti, aku mencintaimu jika kamu melakukan ini, atau aku mencintai karena kamu membuatku merasa baik. Namun kasih tanpa batas tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ini adalah kasih yang muncul dari kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Ketika ego dilepaskan, kasih menjadi murni dan mengalir tanpa syarat. Kasih sebagai aliran universal. Dalam keadaan kasih tanpa batas, kita menjadi saluran bagi aliran kasih yang berasal dari sumber yang lebih tinggi. Kasih ini tidak hanya untuk orang-orang terdekat kita, tetapi juga untuk mereka yang berbeda dari kita, bahkan mereka yang mungkin pernah melukai kita. Kasih seperti ini membutuhkan keberanian untuk melepaskan rasa sakit, penghakiman, dan keterikatan, serta membiarkan hati kita terbuka sepenuhnya. Membuka hati untuk kasih. Membuka hati kita berarti melepaskan rasa takut akan kerentanan. Banyak dari kita menutup hati kita karena takut disakiti. Tetapi dalam proses ini, kita juga menutup diri dari kasih sejati. Menumbuhkan kasih tanpa batas membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang mungkin kita rasakan dan membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan kita menuju penyembuhan. Dalam keterbukaan hati, kita menemukan bahwa kasih adalah obat yang paling kuat untuk menyembuhkan luka batin kita. Kasih sebagai penghubung semesta.
Ketika kita hidup dengan kasih tanpa batas, kita tidak hanya memberi tetapi juga menerima kasih dari alam semesta. Kasih ini melampaui hubungan manusia, meluas ke alam, hewan, dan bahkan energi yang mengalir di sekitar kita. Kasih tanpa batas menghubungkan kita dengan inti dari keberadaan, di mana tidak ada lagi aku dan mereka, tetapi hanya ada kita dalam kesatuan. Menumbuhkan kasih tanpa batas adalah proses yang membutuhkan kesadaran, latihan, dan komitmen. Namun begitu kita membuka diri untuk kasih ini, hidup kita berubah secara mendalam. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, memahami bahwa setiap makhluk, setiap situasi, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk mencintai lebih dalam. Kasih ini adalah kekuatan yang menggerakkan kita menuju pencerahan, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan harmoni yang sejati dalam hidup kita. Setiap perjalanan menuju pencerahan penuh dengan tantangan, terutama yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Rintangan internal seperti pikiran negatif, emosi yang tidak diinginkan, dan ketidaktahuan sering menjadi penghalang yang mengaburkan jalan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Mengatasi rintangan ini adalah langkah penting untuk membebaskan jiwa kita dan melanjutkan perjalanan spiritual dengan lebih ringan dan damai. Pikiran negatif, bayangan yang menghantui. Pikiran negatif seringkali muncul dalam bentuk keraguan, rasa takut, atau penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain. Pikiran ini seperti bayangan yang terus mengikuti kita, membebani langkah kita. Namun, penting untuk diingat bahwa pikiran-pikiran ini bukanlah diri kita. Mereka adalah produk dari pengalaman masa lalu, rasa takut akan masa depan, dan keterikatan kita pada ego. Langkah pertama dalam mengatasinya adalah menyadari keberadaan pikiran-pikiran ini tanpa melawan atau mencoba menghilangkannya. Dengan membawa kesadaran penuh pada pikiran negatif, kita mulai melihatnya sebagai sesuatu yang terpisah dari diri sejati kita. Perasaan yang tidak diinginkan, luka yang belum sembuh. Rasa marah, sedih, atau kecewa sering muncul sebagai tanda dari luka-luka batin yang belum disembuhkan. Alih-alih menolak atau menekan perasaan ini, kita diajak untuk menerimanya dengan penuh kasih. Setiap emosi yang muncul adalah pesan dari jiwa kita yang meminta perhatian dan penyembuhan. Dengan memberikan ruang untuk merasakan dan memahami emosi ini, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk melepaskan beban yang telah lama kita bawa. Ketidaktahuan, tirai yang menutupi kebenaran. Ketidaktahuan atau avidya dalam tradisi spiritual tertentu adalah rintangan besar dalam perjalanan menuju pencerahan. Ketidaktahuan ini meliputi salah pengertian tentang siapa diri kita, tujuan hidup kita, dan hubungan kita dengan alam semesta. Mengatasi ketidaktahuan membutuhkan pencarian yang tulus akan kebenaran melalui meditasi, refleksi, dan pembelajaran. Setiap langkah kecil dalam memahami diri kita yang sejati membantu kita mengangkat tirai ketidaktahuan ini, membiarkan cahaya kesadaran menerangi jalan kita. Menghadapi rintangan dengan kasih dan ketabahan. Mengatasi rintangan internal adalah proses yang membutuhkan ketabahan dan kasih terhadap diri sendiri. Kita tidak perlu terburu-buru atau merasa harus sempurna. Setiap langkah sekecil apapun adalah kemajuan. Ketika kita berhenti menghakimi diri kita sendiri atas rintangan yang kita hadapi dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, kita membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih dalam. Dalam proses ini, kita belajar bahwa rintangan bukanlah musuh, melainkan guru yang membantu kita tumbuh. Mengatasi rintangan internal membawa kita lebih dekat pada kebebasan batin. Kita mulai merasakan ringan dalam langkah kita, kedamaian dalam hati kita, dan kejelasan dalam pikiran kita. Dengan melewati tantangan ini, kita menyadari kekuatan sejati yang ada di dalam diri kita, yang selalu siap membimbing kita menuju pencerahan. Pencerahan sering dipahami sebagai suatu pencapaian atau tujuan akhir yang harus diraih. Namun, dalam kenyataannya, pencerahan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai seperti medali atau penghargaan.
Ini adalah perjalanan yang terus berlangsung, sebuah proses yang tanpa awal atau akhir. Memahami bahwa pencerahan adalah perjalanan tanpa tujuan adalah salah satu pelajaran paling mendalam dalam kehidupan spiritual. Melepaskan kebutuhan akan hasil. Kita hidup dalam budaya yang berorientasi pada hasil, di mana segala sesuatu diukur berdasarkan pencapaian. Namun dalam perjalanan spiritual, tidak ada akhir yang pasti. Pencerahan adalah tentang bagaimana kita hadir di setiap langkah perjalanan, bukan tentang mencapai titik tertentu. Melepaskan kebutuhan akan hasil memungkinkan kita untuk lebih menikmati proses tanpa terbebani oleh ekspektasi atau rasa gagal. Setiap langkah adalah pencerahan. Dalam setiap momen, kita diberi kesempatan untuk terhubung dengan pencerahan. Itu bisa terjadi dalam keheningan meditasi, dalam tawa bersama orang yang kita cintai, atau bahkan dalam kesulitan yang kita hadapi. Pencerahan bukanlah suatu tempat yang kita tuju, tetapi cara kita melihat dan mengalami dunia. Ketika kita menyadari ini, setiap langkah dalam perjalanan menjadi berarti dan penuh makna. Kesadaran yang berkembang. Pencerahan adalah proses kesadaran yang terus berkembang. Saat kita melangkah, kita mungkin menemukan lebih banyak lapisan dari diri kita yang perlu dipahami dan disembuhkan. Proses ini tidak pernah selesai, tetapi justru itulah keindahannya. Kita tidak perlu terburu-buru untuk sampai ke akhir, karena setiap momen dalam perjalanan adalah tujuan itu sendiri. Hidup dengan rasa syukur. Ketika kita memahami bahwa perjalanan ini tidak memiliki tujuan akhir, kita mulai hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Kita tidak lagi mengejar kebahagiaan di masa depan, tetapi menemukannya di sini dan sekarang. Dalam setiap momen, dalam setiap pengalaman, ada pelajaran dan berkah yang menunggu untuk ditemukan. Menerima ketidaksempurnaan. Pencerahan adalah tentang menerima ketidaksempurnaan kita dan dunia di sekitar kita. Perjalanan tanpa tujuan mengajarkan kita untuk berhenti, mencoba menjadi sempurna atau mengejar kesempurnaan. Sebaliknya, kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya dan menemukan kedamaian dalam kenyataan ini. Pada akhirnya, perjalanan spiritual adalah tentang menjadi hadir dalam setiap momen, menerima apa yang ada, dan hidup dengan hati yang terbuka. Ketika kita berhenti mengejar tujuan dan mulai menikmati perjalanan, kita menemukan bahwa pencerahan sudah ada di dalam diri kita. Bukan sebagai sesuatu yang harus dicapai, tetapi sebagai sesuatu yang selalu ada, menunggu untuk disadari. Salah satu puncak perjalanan spiritual adalah melampaui keterikatan pada identitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendefinisikan diri kita berdasarkan label seperti nama, pekerjaan, gender, atau peran sosial. Identitas ini memberi kita rasa keteraturan dan tempat di dunia, tetapi juga membatasi kita. Ketika kita terlalu melekat pada identitas ini, kita lupa bahwa esensi sejati kita melampaui semua batasan itu. Identitas sebagai konstruksi. Identitas diri adalah konstruksi mental yang dibentuk oleh pengalaman hidup, budaya, dan lingkungan kita. Kita cenderung percaya bahwa label-label ini adalah siapa kita sebenarnya, tetapi pada kenyataannya, identitas ini hanyalah permukaan. Ketika kita menggali lebih dalam, kita menemukan bahwa di bawah semua label ini terdapat jiwa yang tidak dapat dibatasi oleh definisi atau peran apapun. Melampaui peran dan ekspektasi, pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab kita seringkali menciptakan ekspektasi tentang bagaimana kita harus bertindak atau merasa. Namun pencerahan mengundang kita untuk melihat melampaui peran-peran ini. Kita bukan hanya ibu, pekerja, atau teman. Kita adalah makhluk spiritual yang mengalami kehidupan melalui berbagai peran tersebut. Melampaui keterikatan pada peran-peran ini memungkinkan kita untuk hidup lebih autentik dan bebas. Kesatuan dengan segalanya. Saat kita melepaskan keterikatan pada identitas, kita mulai menyadari kesatuan kita dengan semua yang ada. Kita tidak lagi merasa terpisah dari orang lain, alam atau alam semesta. Sebaliknya, kita merasakan hubungan mendalam dengan semua makhluk dan segala sesuatu. Kesadaran ini membawa rasa kedamaian yang mendalam karena kita tidak lagi merasa sendirian
atau terisolasi dalam pengalaman kita. Praktik melampaui identitas. Untuk melampaui identitas diri, meditasi dan refleksi adalah alat yang kuat. Dengan bermeditasi pada pertanyaan seperti, siapa aku di luar semua label ini? Kita mulai menggali ke dalam esensi sejati kita. Latihan ini mengarahkan kita untuk melihat bahwa diri kita yang sejati adalah kesadaran murni, bukan apa yang kita lakukan atau miliki. Ketika kita melebihi identitas diri, kita menemukan kebebasan yang tak terhingga. Kita tidak lagi dibatasi oleh harapan atau persepsi orang lain. Kita hidup sebagai diri kita yang otentik, berhubungan dengan dunia dari tempat keutuhan dan kedamaian. Bab terakhir ini membawa kita pada pemahaman mendalam bahwa kebangkitan jiwa bukanlah sesuatu yang terjadi sekali dan selesai. Sebaliknya, ini adalah pengalaman abadi yang terus berlanjut, mengalir melalui setiap momen hidup kita. Pencerahan sejati adalah menyadari bahwa jiwa kita abadi, selalu terhubung dengan sumber kehidupan, dan selalu hadir di sini dan sekarang. Keabadian jiwa. Dalam perjalanan spiritual, kita menyadari bahwa tubuh fisik kita hanyalah kendaraan sementara untuk jiwa kita. Jiwa kita adalah energi yang tidak bisa dihancurkan, melampaui batasan waktu dan ruang. Ketika kita menyadari ini, kita berhenti takut akan kematian atau kehilangan. Kita memahami bahwa kita adalah bagian dari siklus kehidupan yang terus berputar, di mana setiap akhir adalah awal yang baru. Hidup dengan kesadaran penuh. Menemukan keabadian dalam setiap momen berarti hidup dengan kesadaran penuh. Setiap momen menjadi berharga karena kita melihatnya sebagai kesempatan untuk terhubung dengan keabadian jiwa kita. Tidak ada momen yang terlalu kecil atau sepele. Setiap detik adalah pintu menuju kehadiran ilahi di dalam diri kita. Keabadian dalam keberanian dan kasih. Kebangkitan abadi juga berarti hidup dengan keberanian dan kasih. Ketika kita menyadari keabadian jiwa kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita berani menghadapi tantangan, mencintai tanpa syarat, dan memberikan yang terbaik dari diri kita kepada dunia. Kasih kita menjadi cerminan dari keabadian ini, mengalir tanpa henti seperti sungai yang menghidupkan. Menemukan keabadian di tengah kesederhanaan. Keabadian tidak hanya ditemukan dalam pengalaman spiritual yang mendalam, tetapi juga dalam momen-momen sederhana. Dalam senyuman, dalam angin yang menyentuh wajah kita, atau dalam pelukan hangat dari orang yang kita cintai. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita menemukan keabadian dalam hal-hal yang paling biasa, mengakhiri dengan awal baru. Bab ini mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju pencerahan tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap akhir hanyalah awal baru. Dalam kesadaran ini, kita hidup dengan rasa syukur yang mendalam, mengetahui bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan terhubung lebih dalam dengan jiwa kita yang abadi. Dengan menyadari kebangkitan abadi ini, kita melangkah ke dalam hidup dengan hati yang terbuka dan pikiran yang damai. Kita menjadi cahaya bagi dunia, membawa pencerahan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua yang kita temui. Perjalanan ini adalah hadiah yang terus memberi, membawa kita lebih dekat ke inti keberadaan, kedamaian, kasih, dan keabadian. Setelah melalui perjalanan panjang dalam jiwa yang bangkit, perjalanan menuju pencerahan, kita sampai pada momen refleksi, sebuah momen untuk meresapi pelajaran yang telah kita jalani bersama. Setiap bab bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, ke ruang di mana jiwa kita menunggu untuk dikenali. Perjalanan menuju pencerahan bukanlah tentang mencapai titik akhir, melainkan tentang menemukan keindahan di setiap langkah. Di dalam kebangkitan jiwa, kita belajar bahwa tidak ada batas antara diri kita dan semesta. Kita adalah kesatuan, saling terhubung dalam tarian abadi kehidupan. Saat Anda meninggalkan ruang ini, bawa cahaya yang telah Anda temukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan kesadaran baru ini membimbing Anda dalam menghadapi dunia dengan penuh kasih, keberanian, dan kedamaian. Hidup ini adalah anugerah,
Dan setiap momen adalah peluang untuk menghidupkan jiwa Anda dengan cara yang paling indah. Terima kasih telah melangkah bersama dalam perjalanan ini. Anda telah memilih untuk melihat melampaui ilusi, untuk menyentuh keabadian di dalam diri Anda sendiri. Langkah Anda, sekecil apapun, telah membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih terang dan penuh cinta. Ingatlah, jiwa Anda selalu bangkit, selalu terhubung, dan selalu membawa kebijaksanaan yang tak terbatas. Dalam setiap senyap, dengarlah panggilan dari kedalaman diri Anda. Di sanalah pencerahan sejati menunggu untuk ditemukan. Semoga perjalanan Anda selalu dipenuhi cahaya, dan semoga Anda menjadi mercusuar kedamaian bagi semua yang Anda temui.